Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan. Teman-teman terkasih, hari ini kita akan membahas tentang makan babi. Apakah makan babi itu diharamkan bagi umat Kristen? Dan bagaimana kalau itu diharamkan, kita yang sangat menyukai daging babi yang menurut kita enak, itu pada akhirnya tidak menjadi bermasalah. Nah, kita akan lihat dan kita akan dengar bagaimana penjelasan tentang apakah makan babi itu diharamkan bagi umat Kristen. Teman-teman, kalau kita melihat dalam beberapa ayat di Perjanjian Lama menyatakan demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram bagimu. Kita juga bisa lihat dalam kitab Imamat, juga bandingkan dalam kitab Yesaya. Juga babi hutan, karena memang berkuku belah tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Nah, daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan janganlah kamu terkena bangkainya. Ini ditekankan juga dalam kitab Ulangan 14 ayat 8. Nah, ayat-ayat dalam Perjanjian Lama ini bagaimana bisa diterangkan sehingga pada akhirnya pertanyaan tentang haramkah makan babi bagi umat Kristen. Nah, dalam buku penjelasan Katolik tentang kitab suci dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, perihal larangan makanan tertentu adalah sehubungan dengan hukum yang menunjukkan hal haram atau tidak haram. Ini dalam rangka hukum pentahiran atau pemurnian bangsa Israel. Dalam hukum ini dikatakan hal-hal yang haram dan bagaimana cara menghapuskan keharaman tersebut. Dalam hukum Imamat Perjanjian Lama, hal haram menggambarkan keadaan seseorang pribadi yang karena perbuatan tertentu yang belum tentu perbuatan dosa tidak dapat datang kepada Tuhan. Baik orangnya maupun kondisi orang itu dikatakan sebagai haram. Maka haram pada umumnya adalah bersifat eksternal, tidak selalu berkaitan dengan pelanggaran hukum moral. Dan penghapusan keharaman tersebut juga merupakan sebuah upacara eksternal yang mengembalikan keadaan orang yang tidak murni itu atau haram ke kondisi yang sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, maka dasar untuk mengatakan suatu makanan haram atau tidak haram adalah dari segi kebersihan atau kesehatan. Rasa enggan secara natural pada tingkat tertentu pertimbangan religius atau karena binatang-binatang tertentu mempunyai konotasi berhala atau konotasi tahyul. Maka dalam poin kedua, pengertian binatang haram yang diterima pada saat itu salah satunya adalah yang berkuku belah, bersela panjang, tidak memamah biak, namun juga termasuk ikan yang tidak mempunyai sirip atau sisik, burung pemangsa, serangga yang bersayap, dan binatang reptilia. Nah, sudah mulai banyak nih kalau kita masuk dalam kondisi saat itu. Poin yang ketiga, maka di sini kita akan melihat larangan untuk makan makanan yang haram tersebut itu berkaitan dengan maksud Allah untuk menguduskan kita umatnya. Dan setelah Kristus datang ke dunia, Kristuslah yang menjadi jalan yang jauh lebih mulia untuk mencukupi kekudusan daripada segala hukum pemurnian tersebut. Maka dari itu, hukum pengudusan atau pemurnian ini sesungguhnya dipenuhi dengan sempurna, tidak dengan menghindari makanan yang dianggap haram, namun dengan kita menyambut Kristus yang adalah Putra Allah yang kudus, Sang Roti hidup yang menjadi santapan rohani. Itulah jalan yang menghantar kita kepada Allah Bapa. Maka bagi umat Katolik, hal ini
kita terima pada saat kita menyambut Kristus sendiri yaitu dalam sabda Allah dan terutama di dalam Ekaristi Kudus. Nah, maka itu sebabnya Yesus memberikan perintah ini. Kalau kita masih ingat dan masih terus mengingat, dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan apa? Melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, hujat, dan itulah yang menajiskan orang. Anda bisa baca dalam Injil Matius 15 ayat 11, juga lanjutkan ayat 18 sampai dengan 20. Di sini terlihat bahwa kitab suci sendiri menyatakan bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian lama adalah gambaran yang akan digenapi dalam perjanjian baru. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan itu bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Baca Ibrani 10 ayat 1. Dan aturan-aturan perjanjian lama termasuk ketentuan makanan haram ini ada untuk mengarahkan, saya ulangi, bahwa dalam perjanjian lama termasuk ketentuan-ketentuan makanan haram itu untuk mengarahkan umat kepada penggenapannya dalam perjanjian baru. Yaitu bahwa di perjanjian lama bangsa Israel dipisahkan Allah dari bangsa-bangsa yang lain, termasuk oleh aturan Sabat, sunat, dan juga larangan tentang makanan. Dan di perjanjian baru, aturan tersebut digenapi dan disempurnakan oleh siapa? Oleh Kristus sendiri dengan cara yang berbeda. Kalau penggenapannya sama, maka tidak disebut perjanjian baru. Misal, sunat jasmani digenapi maknanya dengan sunat rohani, yaitu baptisan. Kolose 2 ayat 11 sampai dengan 12. Lalu juga Sabat digenapi dengan hari Tuhan, yaitu minggu yang memperingati kebangkitan Yesus, lambang kehidupan yang baru. Dan juga soal larangan makanan justru merupakan persiapan akan makna yang lebih hakiki, yaitu hal haram dan halal bukan dari apa yang masuk ke dalam tubuh kita, tetapi dari apa yang keluar dari tubuh kita. Nah, pengajaran ini yang pada akhirnya juga yang mendasari sikap Gereja Katolik tentang makanan akan sembahyang, yang juga pada akhirnya bisa kita simpulkan dalam 3 poin besar. Dan ini yang menjadi penutup dalam Kita Mogan kali ini. Nah, apa saja yang menjadi sebuah kesimpulan? Yang pertama, teman-teman, memang bukan soal apa yang masuk yang menajiskan kita. Bukan soal apa yang masuk yang menajiskan kita. Sehingga dengan demikian, sebetulnya makanan apapun, asalkan memang dari segi kesehatan layak untuk dimakan, dapat kita makan. Termasuk di dalamnya juga daging babi. Hore! Itu yang poin yang pertama. Yang kedua, namun, nah ini penting, jika memakan daging babi itu seseorang menjadi batu sandungan bagi orang lain, terutama di hadapan orang-orang yang mengharamkan babi, maka sebaiknya ia tidak makan babi. Ini juga ditegaskan dalam Roma 14 ayat 21. Hal ini yang dianjurkan oleh Rasul Paulus. Dalam hal ini memang diperlukan yang namanya kebijaksanaan dari pihak kita untuk menyikapi dan juga memutuskannya. Itu poin yang kedua. Dan poin yang terakhir yaitu aturan-aturan seremonial dalam perjanjian lama.
termasuk juga hal larangan akan makanan, tidak dimaksudkan Allah sebagai hakikat keselamatan itu sendiri, melainkan hal-hal itu merupakan bayangan akan keselamatan yang sesungguhnya dikaruniakan Allah melalui apa? Sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Misteri Paskah Kristus yang sebetulnya menjadi dasar dan iman dan inti iman hidup Kristiani. Maka larangan makan babi yang dianggap sebagai binatang yang kotor pada zaman itu adalah langkah persiapan bagi umat untuk pengudusan yang kemudian diperoleh dari santapan rohani, yaitu Kristus sendiri sebagai sang roti kehidupan. Maka akhirnya oleh perjanjian baru, teman-teman terkasih, pengudusan sejati tidak lagi diperoleh dari menaati larangan makanan tertentu, tetapi dari menyambut Kristus dalam Ekaristi. Kita tidak dapat kembali kepada gambaran atau bayang-bayang yang bukan hakikat keselamatan, setelah hakikat keselamatan itu sendiri sudah digenapi di dalam Kristus. Semoga terjawab tentang pertanyaan apakah haram kita umat Katolik memakan daging babi, dan semoga ini menjadi frame yang baru untuk Anda bisa menyikapi segala sesuatu dengan baik sesuai dengan iman Katolik. Sekali lagi, Kristus menggenapi kita dengan apa? Dengan santapan rohani yang kita makan dalam Ekaristi. Maka saya juga mengundang Anda dalam Cerita Mogan kali ini, termasuk dalam pandemi, jangan takut untuk berekaristi. Mari kita menyikapi Ekaristi kudus kita dengan lebih setia, dengan juga menjaga prokes. Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan yang berikutnya. Semoga ini berangkat, semoga ini menjadi berguna juga demi pada akhirnya iman Anda, iman kita semua. Semoga juga Anda dikaruniakan segala macam kesehatan yang berlimpah. Kita ketemu lagi. Salam, saya Romo Gandhi.